Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Di sini Bapak akan menerangkan materi tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Yang pertama yaitu Ar-Razzaq, yang kedua Al-Fattah, yang ketiga Al-Mughni, yang keempat Asy-Syakur. Kebalik, yang ketiga Asy-Syakur, yang keempat Al-Mughni. Jadi mari kita simak video pemaparan materi berikut ini. Pengertian Ar-Razzaq. Ar-Razzaq berasal dari kata rozaqo atau rizq, artinya rizki. Ar-Razzaq adalah Allah yang memberi banyak rizki kepada makhluknya dan secara berulang-ulang. Allah menjamin rizki setiap makhluknya. Jaminan Allah kepada rezeki makhluknya tidak dapat diartikan apabila kita menginginkan sesuatu bisa didapatkan tanpa usaha. Sebagai makhluk, kita memiliki kewajiban untuk berusaha atau ikhtiar mencari rezeki yang sudah disiapkan Allah untuk kita. Teladani sifat Ar-Razzaq. Yang pertama yaitu berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala penjamin rezeki secara mutlak. Jadi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kita rizki sesuai porsi masing-masing. Dan yang kedua, cara meneladani sifat Ar-Razzaq adalah berusaha maksimal dan qanaah. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rizki seperti bekerja dan lain sebagainya, dan kita harus qanaah atau menerima dengan lapang dada apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Dan cara meneladani sifat Ar-Razzaq yang ketiga yakni memanfaatkan rezeki ke jalan yang benar. Ya, jadi semisal kalau kita mempunyai rezeki yang cukup banyak atau lebih, kita harus saling membantu kepada sesama yang saling membutuhkan. Jangan dibuat untuk berbuat maksiat seperti membeli minuman keras dan lain sebagainya. Pengertian Al-Fattah. Al-Fattah berasal dari kata Al-Fathu yang berarti menghakimi. Oleh karena itu, Al-Fattah berarti yang menghakimi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menghakimi di antara makhluk-makhluknya. Dialah yang memisahkan antara yang benar dan yang salah. Al-Fattah juga berarti yang membuka pintu rizki dan rahmat untuk hamba-hambanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mempermudah jalan-jalan yang sulit, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Cara meneladani sifat Al-Fattah. Yang pertama yaitu aktif dan turut serta dalam mengambil keputusan. Agar dapat turut serta dalam mengambil keputusan, kita harus aktif dalam berbagai organisasi yang ada di masyarakat atau di sekolah. Dan yang kedua, cara meneladani sifat Al-Fattah yakni belajar sungguh-sungguh agar terbuka pintu kesuksesan. Bersungguh-sungguh dalam berusaha agar terbuka jalan menuju kesuksesan. Dan yang ketiga, cara meneladani sifat Al-Fattah yakni memotivasi teman, saudara, atau diri sendiri
agar bekerja keras dan meninggalkan sifat malas demi terbukanya pintu kesuksesan. Pengertian asyakur. Asyakur artinya Allah Maha mensyukuri dengan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada hambanya yang telah melakukan kebaikan karenanya. Allah Maha mensyukuri dengan memberikan balasan yang banyak terhadap amalan kebaikan sekecil apapun yang dilakukan seorang hamba. Lipatan pahala tersebut dapat mencapai 700 kali. Bahkan Allah melipat gandakan lebih dari itu bagi hamba yang dikehendakinya. Cara meneladani sifat asyakur. Yang pertama yakni mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, seperti nikmat dengan tubuh yang lengkap, dengan tubuh yang sempurna, dengan sehat. Kita harus mensyukuri nikmat apa yang diberikan Allah kepada kita. Dan yang kedua, cara meneladani sifat asyakur, berterima kasih kepada orang yang membantu kita. Jadi semisal kita dibantu dengan hal sekecil apapun, ya kita harus berterima kasih kepada orang yang membantu kita. Dan yang kedua yakni meneladani sifat asyakur. Dan yang ketiga, menggunakan kenikmatan yang diberikan Allah untuk kebaikan. Jadi kalau kita sudah diberi tubuh sehat, diberi organ tubuh yang lengkap, kita harus menggunakan kenikmatan itu untuk melakukan hal-hal kebaikan dan mematuhi semua perintah Allah. Pengertian al-mughni. Kata al-mughni memiliki akar kata ghoniya yang memiliki arti seputar kecukupan dan tidak membutuhkan. Al-mughni yakni Allah yang maha memberi kekayaan, yang menganugerahkan berbagai kenikmatan, yang mencukupi seluruh kebutuhan makhluknya. Dialah yang menjadikan orang miskin menjadi kaya, orang yang membutuhkan menjadi tercukupi dengan karunia-Nya. Cara meneladani sifat al-mughni. Yang pertama, ketika hamba meneladani nama al-mughni, ia akan selalu membantu kesulitan orang lain yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau ada orang yang merasa kesulitan dan membutuhkan bantuan kita, ya kita harus membantu satu sama lain. Dan yang kedua yakni berusaha mencukupi kebutuhan orang-orang yang lemah. Jadi kalau kita mempunyai rezeki yang lebih, kita membantu kebutuhan orang-orang di sekitar kita yang kurang membutuhkan. Dan yang ketiga, cara meneladani sifat al-mughni yakni membuka berbagai kesempatan lapangan kerja bagi orang lain agar mereka mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Jadi di sini kalau kita mempunyai usaha, ya semaksimal mungkin kita membantu membuka lapangan pekerjaan agar orang lain itu dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan.
Semoga kita dapat meneladani 4 sifat Allah tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.